3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, subscribe, dan share. Bab 4837. Dalam hal kultivasi, mereka hanya yang tertinggi di tahap tengah, yang jauh lebih buruk daripada menghancurkan pasukan. Dari segi identitas, nafas keluarga kerajaan yang gelap bisa sepenuhnya menekan mereka. Tidak mungkin menolak dari sudut manapun. Kekuatan teror bergemuruh, seperti runtuhnya langit dan bumi, untuk memusnahkan mereka secara langsung. Pada saat kritis ini, tiba-tiba terdengar minuman keras. Hancurkan pasukan, lawanmu adalah aku. Dalam krisis, sosok tiba-tiba muncul. Ini Qin Chen. Dia menghentikan serangan sebelum tentara pecah. Dengan keras, Qin Chen langsung terkejut dan terbang keluar. Tubuhnya hampir meledak. Ada luka di mana-mana. Napasnya kosong dan hampir meledak di tempat. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Qin Chen, dengan darah yang keluar, yang sangat menyedihkan. Tuanku, Si Kongzhen dan Lin Yuan tampak kaget dan berseru. Apakah orang dewasa terluka parah untuk mereka? Leluhur guntur gelap dan yang lainnya juga terpana. Sulit dipercaya, bagaimana mungkin ada keluarga kerajaan yang begitu bodoh di dunia ini? Bersedia menahan serangan untuk perintah mereka sendiri? Ini, apakah itu bodoh? Saya tidak bisa membayangkan. Perlu dicatat bahwa benua gelap bertahan dari siklus kehancuran kosmik. Di benua, yang kuat seperti awan dan kekuatan ada di mana-mana, tetapi semua orang ingin melindungi diri mereka sendiri. Ini adalah benua tak berperasaan. Langit dan bumi tidak baik, dan segala sesuatu adalah anjing ruminansia. Jalan surga adalah yang paling kejam. Namun, itu tidak akan menyelamatkan hidup Anda karena cinta Anda, juga tidak akan menghukum Anda karena kekejaman Anda. Jalan surga tidak memiliki emosi dan mewakili operasi langit dan bumi serta kelahiran dan kematian materi. Apa hubungannya dengan Anda untuk menghancurkan Anda? Inilah jalan surga. Oleh karena itu, di benua gelap, semua orang sangat kejam. Setelah mengalami siklus kehancuran zaman, mereka terbiasa dengan kehancuran dunia. Untuk mengejar puncak yang lebih tinggi, mereka meninggalkan semua emosi yang bisa ditinggalkan. Kasih sayang keluarga, cinta, persahabatan. Semua ini dapat dihindari, hanya untuk mencapai puncak seni bela diri. Adapun laki-laki, itu hanya untuk pengorbanan. Tapi sekarang tindakan Qin Chen sangat mengejutkan mereka dan membuat hati mereka menderita dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak pergi? Setelah menghentikan serangan, Qin Chen menyeka darah dari sudut mulutnya dan meraung ke arah Si Kongzhen dan Lin Yuan tertinggi. Ingat, jika kamu hidup, kamu harus kembali hidup-hidup. Qin Chen berkata dengan tegas. Namun, dia berbalik dan dengan tegas menghadapi pasukan yang hancur. Tubuhnya menjulang tinggi, seperti gunung yang tinggi, dengan tegas menjaga Si Kongzhen dan Lin Yuan tertinggi, pantang menyerah dan tegas. Si Kongzhen dan Lin Yuan menatap punggung Qin Chen dengan air mata berlinang. Meskipun tubuhnya tidak megah, itu seperti pilar surgawi, yang terukir kuat di benak mereka dan tidak akan pernah terhapus. Kami akan mengikuti perintahmu. Suara itu jatuh, dan mereka membakar sumbernya dengan gila-gilaan. Boom! Tanpa melihat ke belakang, mereka langsung keluar dari tanah terlarang yang gelap. Untuk orang dewasa, mereka harus hidup dan pergi hidup-hidup. Mati! Tentara membobol minuman keras dan menembak lagi. Dengan keras, semangat pembunuh tak berujung itu mendidih. Aturan mundur dan ditekan secara langsung. Hancurkan pasukan, lawanmu adalah aku. Qin Chen meraung panjang, dan pedang Qi melonjak ke langit. Pada saat ini, seluruh dirinya tampaknya terintegrasi dengan pedang karat misterius. Pria dan pedang itu terintegrasi dan meledak. Ledakan. Roh pedang membubung ke langit dan melintasi langit selama 9 hari. Qin Chen membakar darah Raja Kegelapan dan menahan serangan tentara yang hancur untuk mencegahnya menyerang Si Kongzhen dan lainnya. Si Kongzhen dan Mahaguru Lin Yuan harus hidup. Bukan kasih sayang Qin Chen untuk keluarga gelap, tetapi hanya Si Kongzhen dan tertinggi Lin Yuan yang masih hidup. Dapatkah rahasia Kaisar Si Tian bocor dan keluarga gelap benar-benar terganggu? Dalam analisis terakhir, itu untuk Teran dan alam semesta. Klan gelap terlalu kuat, terutama saat mereka bersatu.
Hanya dengan membiarkan kekacauan internal mereka terlebih dahulu barulah mereka memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Diblokir oleh Qin Chen, Si Kongzhen dan Mahaguru Lin Yuan tiba-tiba tersapu dan sampai ke pinggiran area terlarang yang gelap. Sialan, Singgasana, hentikan mereka. Tentara berubah warna dan berteriak keras. Bagaimanapun, dia tidak bisa membiarkan Si Kongzhen dan Mahaguru Lin Yuan pergi. Meskipun dia tidak tahu identitas Qin Chen, dia tidak tahu mengapa Qin Chen, keluarga kerajaan yang gelap, bersedia menahan luka serius dari Si Kongzhen dan Lin Yuan tertinggi. Namun, perilaku Qin Chen sangat aneh, yang membuat tentara yang hancur itu samar-samar merasa bahwa pasti ada konspirasi. Tidak ada yang harus pergi dari sini. Ya, ketika Tahta mendengar perintah untuk menghancurkan pasukan, dia segera memberikan minuman keras dan mengguncang tubuhnya, dan langsung membunuh Mahaguru Si Kongzhen dan Lin Yuan. Ledakan, instan. Pada tahap selanjutnya, napas tertinggi pecah seketika dan berguling. Ekli Speed Supreme, hentikan dia. Hanya menunggu serangan Tahta, yang tertinggi kuno tiba-tiba minum. Matanya berkedip, dan dia melihat sesuatu yang samar-samar. Kedua keluarga kerajaan dari keluarga gelap tampaknya salah. Yah, itu hanya mengacaukan air berlumpur. Ya, tetua tertinggi kuno. Maha Guru dari jurang erosif tercengang dan bereaksi dalam sekejap dengan senyum ganas. Tubuhnya bergoyang, kakinya bergerak ke samping, meraung, dan dia menginjak singgasana. Kekuatan iblis jurang mengalir ke langit, dan kehampaan di bawah meledak. Dia membunuh Si Kongzhen dan singgasana tertinggi di dekat jurang maut, dan langsung jatuh ke jurang angkasa. Tahta, lawanmu adalah aku. Maha Guru Ero Yuan tertawa dan membunuh sang jenderal. Anda, singgasana menjadi marah karena malu, tetapi dia tidak berani gegabah menghadapi serangan Ero Yuan tertinggi, jadi dia harus melawan dengan kuat. Boom, boom, kedua belah pihak berantakan dalam sekejap. Memanfaatkan kesempatan itu, Si Kongzhen dan Lin Yuan tiba-tiba bergegas keluar dari area terlarang yang gelap dan menghilang di sini. Brengsek, tentara yang rusak mengatupkan giginya dan meraung. Dalam hal ini, Si Kongzhen dan Maha Guru Lin Yuan lolos. Brengsek, dia memandang Qin Chen dan niat membunuhnya mendidih. Tangan kanannya mengumpulkan kekuatan yang mengerikan. Dengan keras, kekuatan tertinggi akhir yang mengerikan tiba-tiba berkumpul di tangan kanan dan kepalan tangannya, dan rune gelap kuno dan sederhana muncul. Setiap rune mengandung kekuatan aturan tertinggi. Begitu muncul, kekosongan di sekitar rune akan langsung runtuh. Nak, karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Dengan raungan, tentara meledak dengan tinju. Kekosongan di depan seperti gempa besar, dan kekuatan ruang seperti gelembung sabun yang rapuh. Ledakan. Kekuatan tinju yang mengerikan membombardir Qin Chen dan mengguncang Qin Chen. Dengan keras, terdengar raungan dari permukaan tubuh Qin Chen, dan organ dalamnya hampir meledak di tempat. Puff! Darah menyembur liar. Qin Chen terkejut dan terbang keluar. Bab 483. Dengan darah dan daging beterbangan kemana-mana. Terlalu kuat. Kekuatan ilahi seperti itu, hanya satu pukulan, hampir membunuh Qin Chen, dan tidak ada tulang yang tersisa. Tubuh Qin Chen tiba-tiba mundur dalam kehampaan. Di mana dia lewat, kehampaan itu pecah lapis demi lapis, memperlihatkan selokan kehampaan yang ganas. Kekuatan kegelapan dan kehancuran yang berat menyapu tubuh Qin Chen dengan tidak hati-hati untuk membunuhnya sepenuhnya. Bagaimana kultivasimu bisa begitu rendah? Tentara yang melanggar mengerutkan kening dan menatap Qin Chen. Di bawah pukulan ini, dia samar-samar merasakan kultivasi Qin Chen. Sepertinya dia belum pernah mencapai kondisi tertinggi. Bagaimana ini mungkin? Sekarang kekuatan Qin Chen, yang sangat mengerikan, telah jauh melampaui beberapa supremasi puncak jangka menengah. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak menembus supremasi? Dalam hati saya terkejut, tetapi sudut mulut saya mencibir. Jika Anda menahan tinju Anda, bahkan yang tertinggi nanti akan terluka parah atau bahkan jatuh. Bagaimana bisa Qin Chen, seorang pemuda, bahkan anggota keluarga kerajaan, menolaknya? Orang-orang kerajaan memiliki darah raja yang gelap. Di hadapan orang-orang gelap lainnya, mereka mungkin memiliki keunggulan absolut, tetapi di hadapan diri mereka sendiri, keunggulan pihak lain menghilang. Ledakan. Dalam tubuh Qin Chen, kekuatan yang mengerikan melonjak. Puff.
Daging dan darahnya diserbu dengan liar oleh kekuatan darah Raja Kegelapan yang menghancurkan, yang tidak bisa dihentikan sama sekali. Pada saat ini, Qin Chen memandangi si Kongzhen dan Lin Yuan yang tertinggi, yang telah pergi, dan tiba-tiba menyeringai. Apakah kekuatan darah Raja Kegelapan sangat kuat? Pada saat ini, Qin Chen diam-diam mengoperasikan kekuatan darah guntur yang mengerikan di tubuhnya. Ledakan, cahaya guntur yang luar biasa melonjak di tubuhnya, dan kekuatan guntur dan kilat yang tak terbatas menyelimuti darah Raja Kegelapan di tubuhnya dalam sekejap. Darah guntur tidak tertandingi, seperti naga guntur yang menyapu tubuh Qin Chen. Kekuatan darah Raja Kegelapan, yang awalnya tidak terkendali dan tidak dapat dihentikan di tubuh Qin Chen, dengan cepat dibungkus pada saat ini, dan kemudian dengan cepat disempurnakan oleh kekuatan guntur. Melahap. Di dunia yang kacau, 10.000 pohon ajaib batas didesak pada saat yang sama. Dikombinasikan dengan kekuatan guntur, itu langsung menelan kekuatan darah Raja Kegelapan untuk menghancurkan pasukan. Dan kemudian diintegrasikan ke dalam tubuh Qin Chen. Ledakan. Daging Qin Chen yang awalnya hampir pecah berkumpul lagi. Kekuatan mengerikan dari darah Raja di tubuhnya melonjak dengan liar, dan bau darah Raja yang gelap itu melonjak. Setelah menelan kekuatan penghancuran pasukan, darah Raja Kegelapan di tubuhnya. Suku bunga melonjak dalam sekejap. Bukan lemah tapi kuat. Sekarang, rambut hitam Qin Chen melonjak seperti dewa, berdiri dengan bangga di langit dan bumi dan menyapu segalanya. Bagaimana ini mungkin? Tentara yang hancur menunjukkan ekspresi terkejut dan marah. Pukulan yang mengandung darah Raja Gelapnya yang mengerikan tidak hanya tidak berpengaruh, tetapi juga membuat napas Qin Chen melambung dalam sekejap. Siapa kamu? Tentara yang hancur menatap Qin Chen dan berteriak. Siapa aku? Aku hanya orang biasa dari keluarga kerajaan yang gelap. Hancurkan tentara. Kamu tidak mematuhi kehendak keluarga kerajaan yang gelap dan bertindak sesat untuk menjebak Kaisar Sitian. Hari ini, aku akan merusak reputasimu dan menjadi eksistensi yang dibenci oleh semua orang untuk menggantikan Kaisar. Lepaskan balas dendam surga. Qin Chen berkata dengan dingin. Begitu kata ini keluar, langit dan bumi berayun. Tahta dan yang lainnya terkejut dan marah. Apakah pria ini di sini untuk membalaskan dendam Kaisar Sitian? Apakah keluarga gelap tingkat tinggi sudah tahu apa yang telah mereka lakukan? Untuk sesaat, Singgasana dan yang lainnya hampir ketakutan. Saat itu, mereka mematuhi perintah tentara dan memasang jebakan untuk Kaisar Sitian, yang menyebabkan jatuhnya Kaisar Sitian. Meski beberapa berita juga menyebar kembali ke benua gelap, menyebabkan murka keluarga Kaisar Sitian. Namun, ketika pihak lain tidak memiliki bukti sama sekali, itu hanya bisa diselesaikan pada akhirnya. Kini kemunculan Qin Chen langsung mengejutkan Singgasana dan yang lainnya. Apakah tindakan mereka benar-benar terungkap? Tuanku, tahta tampak ketakutan dan marah, bahkan memandangi pasukan yang hancur. Panik apa? Tentara yang hancur mendengus dingin dan menatap Qin Chen. Olehmu, aku tidak tahu langit dan bumi. Seorang anak laki-laki yang tidak tahu dari mana asalnya berani merajalela di depanku. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak akan menghancurkan tentara. Ledakan, hancurkan tentara dan melangkah keluar, membunuh dengan ceroboh. Bagaimana jika Qin Chen menolak tinjunya? Selama Anda benar-benar menunjukkan gerakan membunuh Anda. Bagaimana Anda bisa lolos dari gerakan membunuh Anda dengan kultivasi anak laki-laki di depan Anda? Anda hanya bisa pergi di jalan dengan patuh. Ledakan, bau darah Raja Kegelapan membakar dirinya. Instan. Wow. Teriakan yang mengerikan. Antara langit dan bumi, aturan gelap yang mengerikan bergulir, seperti sesaat menuju api penyucian. Ada aturan gelap di mana-mana. Ledakan. Jauh di atas cakrawala, jalan surga bergulir, dan jalan surga di dunia iblis terganggu. Bahkan di luar dunia iblis, nafas asal mula alam semesta naik. Awalnya, di bawah kedok penjara iblis neraka, nafas benua batu giok hitam tidak dapat ditransmisikan sama sekali. Itu sangat terintegrasi dengan dunia iblis dan tidak akan menarik target asal mula alam semesta. Tapi saat ini, bau darah Raja Kegelapan yang dikeluarkan oleh pasukan penghancur terlalu kuat. Ini adalah darah tertinggi dari keluarga gelap. Bau darah Raja yang mengerikan melonjak antara langit dan bumi, dan langsung menarik target alam semesta dan surga. Ledakan.
Aturan guntur tertinggi muncul satu demi satu untuk menekan tentara. Namun, dalam tubuh pasukan yang hancur, nafas asli Terrans dan Demons bangkit. Kedua kekuatan ini langsung terintegrasi ke dalam asal gelapnya, yang sangat mengurangi nafas gelap pada dirinya. Di atas langit, asal mula alam semesta, Tao surga, tampaknya telah kehilangan tujuannya. Aturan tertinggi hanyalah raungan konstan, tetapi tidak pernah jatuh pada pasukan yang rusak. Dua asal-usul klan iblis dan klan Terran, bagaimana kamu melakukan ini? Supreme kuno itu menyedot AC dan terlihat kaget. Maha Guru dari jurang erosif juga tampak terkejut dan marah. Mereka semua tahu bahwa setelah menduduki penjara iblis neraka, keluarga gelap mendirikan benua Hiyu dan menangkap orang-orang kuat dari semua ras di alam semesta. Tujuannya untuk mengintegrasikan surga alam semesta dan menjadikan surga alam semesta tidak lagi jarum ke mereka. Namun, ini hanya pemikiran tentang keluarga gelap. Sangat sulit untuk benar-benar melakukan ini. Mungkin, seperti Peri Huang, Pangeran Kilin dan lainnya, bisa melakukan ini. Mereka hanya perlu menelan buah suci gelap yang disempurnakan oleh pengorbanan esensi darah dari semua kelompok etnis. Ini karena prestasi mereka tidak tinggi, tetapi tingkat terhormat. Kemungkinan dikunci oleh surga asal-usul alam semesta itu sendiri rendah. Selain itu, dengan integrasi buah suci yang gelap, mereka secara alami dapat mengembangkan kekuatan alam semesta di dalam tubuh. Bab 4839. Tapi berbeda dengan menghancurkan tentara, dia adalah kekuatan tertinggi di tahap selanjutnya, dan dia masih keluarga kerajaan yang gelap, dengan kultivasi serba bisa. Dengan kultivasinya, jika dia ingin tidak menjadi sasaran dunia ini, kekuatan manusia dan iblis yang perlu dikumpulkan akan mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Dunia ini tidak bisa menyediakan nutrisi yang cukup untuk mereka. Belum lagi yang lainnya, kita bisa melihat petunjuk dari tanda batu tertinggi dan tertinggi Lin Yuan. Dengan dua tingkat kekuatan tertinggi jangka menengah mereka, sangat sulit untuk melakukan ini, hampir sesulit surga. Tanda batu tertinggi duduk dalam kehampaan di luar penjara iblis neraka selama ratusan juta tahun, terus-menerus menelan bintang iblis di penjara iblis neraka dan menyempurnakan kekuatan neraka, untuk memadatkan kekuatan keluarga iblis yang mirip dengan miliknya tingkat. Si Kongzhen tinggal di tanah leluhur yang gelap sepanjang tahun. Di tanah leluhur yang gelap ini, ada yang kuat yang jatuh dari keluarga iblis Yuan dan kekuatan penjara iblis neraka itu sendiri. Dia telah bekerja selama ratusan juta tahun untuk menjaga dirinya agar tidak ditindas oleh surga ini. Dan bagaimana dengan tentara yang rusak? Kultivasi jauh dari si Kongzhen dan si Char Supreme. Bagaimana dia melakukannya? Nak, mati. Pasukan mengabaikan keterkejutan orang-orang di sekitar mereka dan langsung menamparkan Qin Chen. Mereka sama sekali tidak memberi Qin Chen peluang ekstra. Hahaha. Di hadapan serangan ini, mata Qin Chen terasa dingin. Dia berdiri dengan bangga di kehampaan dan tiba-tiba tertawa. Kemudian, dia mengabaikan tangan pasukan yang mematahkan, memegang pedang di kedua tangan, dan meraung. Di pedang berkarat misterius, napas yang mengejutkan dihidupkan kembali. Dalam napas itu, kekuatan darah Raja Kegelapan bergerak. Kemudian, di hadapan publik, Qin Chen menghadapi orang-orang di bawah. Area terlarang gelap jatuh dengan pedang tajam. Ledakan. Cahaya pedang melonjak, berubah menjadi kolom pedang gelap, dan dimasukkan ke dalam tanah dalam sekejap. Nafas darah Raja Kegelapan mengalir ke area terlarang yang gelap dalam sekejap. Ledakan. Seluruh area terlarang yang gelap itu terkoyak dalam sekejap, seperti gempa bumi besar dan ledakan dahsyat yang meraung. Langit dan bumi bergetar hebat, dan langit runtuh. Area terlarang yang gelap secara langsung merobek celah dan retakan yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah akhir akan datang. Apa yang anak ini lakukan? Yang tertinggi kuno dan yang lainnya memandangnya dengan luar biasa. Pada saat kritis hidup dan mati ini, Qin Chen tidak hanya tidak menahan serangan yang menghancurkan pasukan, tetapi juga menembak ke area gelap terlarang di bawah. Apakah dia tahu bahwa dia dikalahkan dan akan mati? Tepat ketika mereka bingung dan ketakutan. Kamu ingin mati? Wajahnya tiba-tiba berubah saat dia menghancurkan tentara dengan tatapan tenang. Dia tidak peduli untuk terus melawan Qin Chen. Tangannya tiba-tiba berkumpul menjadi rune gelap yang mengerikan, dan dia dengan keras menekan area terlarang gelap di bawah. Tapi sudah larut.
Hahaha, hahaha. Suara tawa menderu tiba-tiba terdengar di seluruh dunia dan bergema dengan liar di kehampaan. Kedengarannya seperti guntur. Tampaknya menembus halangan takdir dan datang dalam sekejap. Ledakan. Di area terlarang yang gelap di bawah, lampu putih yang menyilaukan tiba-tiba meledak. Cahaya putih ini mengeluarkan bau teror yang sangat dalam dan menunjukkan sosok manusia. Begitu orang ini muncul, nafas yang menekan langit menyapu langit. Berapa tahun? Akhirnya aku keluar dari masalah. Ini adalah seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut abu-abu, sanggul vertikal, sikap anggun, mengenakan pakaian putih, muncul dari tanah dan memadatkan kehampaan. Ledakan. Begitu dia muncul, nafas takdir menjulang di antara langit dan bumi. Sebuah sungai panjang ketiadaan muncul di antara langit dan bumi dan mendarat di bumi dari area terlarang yang gelap ini, membentuk rune yang mempesona. Ledakan. Rune ini bertabrakan dengan rune gelap yang ditampilkan oleh tentara, dan tiba-tiba langit dan bumi runtuh, keduanya menghilang dalam kehampaan dan menghilang ke dalam kehampaan. Melihat kemunculan lelaki tua yang tiba-tiba ini, murid-murid dari orang-orang kuat dari klan iblis jurang, seperti tertinggi kuno dan jurang erosi tertinggi, tiba-tiba menyusut, semuanya menunjukkan ekspresi kaget. Karena mereka semua tahu orang di depan mereka. Pria ini tidak lain adalah salah satu raksasa teratas Teran pada tahun-tahun itu. Sekte Tianji hanyalah orang kuat dari lelaki tua Tianji, pemimpin Sekte Tianji. Penatua tertinggi adalah yang tertinggi. Pada masa itu, Maha Guru Wuji memiliki reputasi besar di alam semesta ini. Dia adalah Maha Guru tertinggi dan mengejutkan alam semesta. Namun, pada tahun-tahun itu, Maha Guru yang tak terbatas telah jatuh ketika keluarga gelap menyerbu dan keluarga manusia bertarung dengan keluarga iblis. Oleh karena itu, keluarga iblis Heiyuan juga jatuh dari guru tertinggi Anda. Tetapi mengapa Maha Guru yang tak terbatas muncul di sini? Kuno tertinggi, kamu baik-baik saja. Yang tertinggi tanpa batas muncul, dan nafas takdir melonjak. Dia melihat sekeliling dan melihat yang tertinggi kuno, dan segera tersenyum. Wuji yang tertinggi, kenapa kamu masih hidup? Yang tertinggi kuno terkejut dan marah. Dia juga bertarung dengan Wuji Supreme di tahun-tahun itu. Ini adalah pria kuat yang tidak kalah dengannya. Dia juga lawan lama. Bagaimana aku bisa mati jika kamu tidak mati? Wuji tertinggi tersenyum pada tertinggi kuno. Selama ratusan juta tahun, dia secara alami sangat bahagia saat melihat matahari lagi. Kemudian, Wuji Supreme memandangi pasukan yang hancur dan berkata sambil tersenyum, "Tentara yang hancur, bukankah Anda berharap saya keluar dari masalah?" Tentara yang hancur memandang Wuji dengan dingin, dan kemudian tiba-tiba menoleh ke Qin Chen, "Nak, beraninya kamu membuka segel kursi ini dan mencari kematian." Ledakan. Dia sangat marah sehingga dia kagum sehingga dia langsung meninju Qin Chen. Dengan satu pukulan, langit dan bumi runtuh. Di mana kekuatan tinju berlalu, kehampaan langsung meledak lapis demi lapis, seolah-olah ada ledakan berantai. Ledakan. Tetapi pada saat kritis, tinjunya dihentikan. Orang yang menghalangi adalah makhluk tertinggi dari yang tak terbatas. Apakah terlalu berlebihan untuk menghancurkan tentara dan membunuh dermawanku di depanku? Wuji tertinggi tertawa dan berkata bahwa sungai panjang takdir nihilistik mengelilinginya. Seluruh orang tampaknya bebas dari belenggu takdir dan tidak dikendalikan oleh takdir. Tentu saja, ini bukan sungai panjang takdir yang sebenarnya, tetapi proyeksi dari sungai panjang takdir, atau cabang, tetapi sudah sangat mengerikan. Kalian berdua bersatu, Limang keluar dari murid tentara yang rusak. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti tujuan pertarungan Qin Chen dengan dirinya sendiri. Ternyata anakmu dan aku melakukannya untuk memimpin Tuan melakukan segala upaya untuk melepaskan kekuatan darah Raja Kegelapan, untuk memberikan kesempatan tertinggi yang tak terbatas untuk keluar dari masalah. Tentara yang melanggar segera mengerti, dan tiba-tiba, nyala api keluar dari lubang hidungnya dan meledak menjadi amarah. Dia sangat marah. Perlu dicatat bahwa untuk menekan makhluk tertinggi, dia menghabiskan banyak energi dan berkonsentrasi untuk menyempurnakannya. Dia akan berhasil, tetapi dia gagal pada saat kritis ini. Nak, sebagai keluarga gelapku, kejahatan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu berkolusi dengan umat manusia? Dia meraung, marah, gegar otak gila. Qin Chen mencibir,
kejahatan apa yang harus kita lakukan untuk menghancurkan tentara? Seharusnya kamu, pada masa itu, kamu bekerja sama dengan orang-orang dari klan Iblis Yuan, merayu tahta dan lainnya, dan mengirim pesan kepada orang-orang untuk dengan sengaja menjebak mereka untuk keinginan egois Anda sendiri, dan terlepas dari kekerabatan Anda. Kaisar Sitian, agar Kaisar Sitian jatuh dan memberimu kesempatan untuk menginvasi alam semesta. Bahkan, setelah saya mengungkap identitas kerajaan saya langsung ingin membunuh Ben Sao, menghancurkan mayat dan membunuh orang, terlepas dari segalanya. Apakah kamu memiliki wajah untuk bertanya padaku ketika kamu melakukan hal yang begitu tercela? Ledakan, teriak Qin Chen dengan marah, suaranya bergulir, dan keadilan sangat menginspirasi, bergema di seluruh benua Heiyu. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, subscribe, dan share.